Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 273. Li Linzi sebenarnya menulis surat kepadanya, yang di luar dugaan Chen-Che. Li Linzi adalah orang yang sibuk, dan Panglima tertinggi Li Tianba harus waspada terhadap serangan diam-diam dari Liu Yanhu dan lainnya. Jadi ketika dia menulis surat, Chen-Che bertanya-tanya apakah sesuatu terjadi pada Li Tianba lagi. Tak lama kemudian, Chen-Che bertemu dengan seorang saudara yang telah kembali dari Li Tianba, Tong Wei. "Halo Tuan, sudah lama tidak bertemu, saya ingin menyapa Anda." Tong Wei setengah berlutut di tanah dan menyapa Chen-Che dengan mata merah. "Saudara Tong Wei, tolong segera bangun. Tidak perlu memberi hormat sebesar itu." Chen-Che segera membantunya berdiri. Tong Wei adalah sepupu Tong Dalei dan seorang pria kuat. Dia memiliki seorang putra yang sangat berbakat, Tong Silang. Jalan resmi dari desa Chenjia ke kota Xinyu dibangun di bawah arahannya. Anak ini sekarang mempelajari ilmu yang lebih maju dan merupakan siswa terbaik di sekolah setelah Xiao Yong. Meskipun Tong Wei tidak sebaik putranya dan memiliki pikiran yang tumpul, dia lebih setia dari siapapun, jadi paling tepat baginya untuk melakukan beberapa tugas mengantarkan surat. Tong Wei mengirimkan kembali surat yang tebal, dan Anda dapat mengetahui bahwa surat itu ditulis di atas kertas murbe hanya dengan menyentuh ketebalannya. Setelah melihat tinta utuh di atasnya, Chen-Che membuka dan melihatnya. Surat itu ditulis dalam aksara kecil biasa dengan kuas, dan teksnya berbentuk persegi dan rapi. Sangat lurus. Ini adalah pertama kalinya Chen-Che melihat Li Linzi menulis kata-kata formal seperti itu di selembar kertas murbe besar. Dia meniru cara menulis Chen-Che, menulis dari kiri ke kanan, bukan menulis dari atas ke bawah seperti orang dahulu pada umumnya. "Suamiku, Chen-Che, sama dapat dipercaya seperti wajahnya." Kalimat pertama yang dia ucapkan saat dia mengangkat kepalanya membuat Chen-Che sangat gembira. "Gadis ini akhirnya mengakui kalau aku suaminya, hahaha, perjalananku ke Li Tianba tidak sia-sia." Chen-Che mengingat sosok menawan Li Linzi dan berpikir bahwa saat mereka bertemu lagi, akan ada lebih banyak kemajuan. Hubungan antara dia dan Li Linzi saat ini hanya pada tahap menyentuh tangan kecilnya dan memeluk pinggangnya. Sekarang dia bahkan menulis surat, tidak dapat dihindari bahwa hubungannya akan semakin dekat. Chen-Che terus membaca dengan penuh semangat. Isi di atas adalah untuk menyapa Chen-Che dan ketiga saudara perempuannya. Li Linzi juga telah menerima berita itu. Dia tahu bahwa Chen-Che terjebak di kota Rongdong. Dia ingin pergi bersama bawahannya pada hari yang sama ke kota Rongdong dan menyelamatkan Chen-Che dari penjara. Meskipun dia tidak bisa pergi, setelah menerima kabar tersebut, dia segera meminta Guan Xi dan Xie Kui untuk membawa orang ke kota Rongdong untuk memberikan dukungan dan bersiap mencari kesempatan untuk menyelamatkan Chen-Che. Tetapi ketika Xie Kui dan yang lainnya tiba di kota Rongdong, mereka sudah tahu bahwa Chen-Che telah diselamatkan, dan mereka kembali untuk menghidupkan kembali semangat Li Linzi. Surat itu mengkhawatirkan kesehatan Chen-Che dan berharap Chen-Che akan menulis surat kepadanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu Chen-Che dalam surat itu bahwa pabrik semen dan pabrik batu bata telah melakukan perjalanan jauh dan sangat berkembang, serta bangunan pabrik baja juga sudah diperbaiki. Sekarang dia tinggal menunggu Chen-Che kembali dan menyiapkan peralatan. Selain itu, dalam suratnya ia juga menyampaikan kabar baik kepada Chen-Che, yakni masyarakat sudah mulai memesan semen dan batu bata api, namun masih bernegosiasi karena belum tahu berapa harga untuk menjualnya. Akhirnya dia menulis puisi di akhir surat itu. "Menunggu angin, menunggu hujan, dan menunggu guntur musim semi. Kamu akan ditemani ikan-ikan saat berwisata di pegunungan, penyu akan memenuhi danau, dan kupu-kupu akan jatuh cinta pada bunga. Musim semi akan datang dan membawakanmu kura-kura yang lain." Puisi tersebut hanyalah sebuah puisi jenaka, dan dapat dianggap sebagai sajak, namun konsepsi artistik dalam puisi ini tidak terlalu menonjol. Tapi Chen-Che segera menemukan inti dari puisi jenaka ini. Gadis kecil ini cukup pandai membuat masalah. Puisi jenaka ini sebenarnya puisi akrostik. Kataku, kenapa kata kura-kura begitu menarik perhatian di sini? Ternyata kamu menungguku di sini, nakal. Mata Chen-Che tertuju pada penampilan lucu gadis itu ketika dia menulis puisi jenaka ini.
Ini sangat Li Linzi. Dia memiliki penampilan yang lucu di balik penampilannya yang serius, tapi itu sangat jarang terlihat. Hal ini membuat Chen Che memiliki keinginan untuk segera berlari ke Li Tianba dan mencium bunga itu. Lupakan saja, hati-hati, hati-hati, urusan di sini belum beres, belum terlambat untuk ke sana setelah selesai, tidak perlu terburu-buru 1 atau 2 hari. Chen Che menekan kekhawatiran di hatinya dan meletakkan surat beraroma buku dengan aroma Li Linzi di dekat tubuhnya. Setelah mengumpulkan surat-surat tersebut, Chen Che pun menulis surat balasan kepada Li Linzi. Istriku Linzi, wajahnya yang penuh percaya diri. Chen Che menulis dengan cepat seperti tangan yang besar. Tulisan tangannya jelas tidak seindah tulisan Li Linzi, tapi kelebihannya adalah dia menulis dengan cukup dan cepat. Chen Che banyak menulis, kebanyakan tentang kerinduannya padanya. Misalnya, setelah meninggalkan Li Tianba, dia kembali ke desa Chenjia dan merindukannya setiap hari. Dia memikirkannya saat makan, mandi, dan tidur, dia selalu ada dalam pikirannya, jadi dia hanya bisa terbangun dan makan, untuk melampiaskan energiku yang tidak bisa kemana-mana. Hal utama yang ingin dia katakan padanya adalah Chen Che sangat merindukannya hingga dia tidak bisa tidur. Saat nanti bertemu lagi, Li Linzi harus menghibur hati kecilnya yang terluka. Chen Che banyak menulis dalam jangka panjang, menulis beberapa hal kecil sehari-hari, seperti mengobrol. Hal seperti ini, antara pria dan wanita yang menjalin hubungan normal, pasti bisa memahaminya. Akhirnya, Chen Che juga mengatakan sesuatu tentang dirinya kali ini, dia hanya menyebutkannya secara singkat, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia menyebut Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan, dan Qiu Yaoer lagi, mengatakan bahwa mereka sangat merindukannya, dan juga berbicara tentang anak dalam perut Liu Xiaoxiao. Perut Liu Xiaoxiao semakin membesar dari hari ke hari. Jika di zaman modern, dia pasti sudah membuat kartu pemeriksaan kehamilan, melakukan perawatan kesehatan ibu dan anak, dan memeriksa apakah janinnya sehat. Tapi tidak ada hal seperti itu di era ini, hanya dokter. Chen Che mengundang banyak dokter di kota untuk memeriksa Liu Xiaoxiao. Semua pemeriksaannya bagus, dan Chen Che juga menulis di surat seperti yang dikatakan dokter bahwa anak tersebut sudah bisa bergerak dan akan menendang perut ibunya setelah beberapa saat. Jika ini di zaman modern, Chen Che tidak akan pernah berani berbagi perasaan menjadi seorang ayah dengan gadis yang disukainya. Tapi ini terjadi di zaman kuno, dan ini adalah era poligami. Hubungan antara Li Linzi dan Qiu Yaoer masih sangat dalam. Bagaimanapun, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer sama sekali tidak iri pada Liu Xiaoxiao atas kelahiran bayi keluarga Chen. Ini adalah anak pertama keluarga Chen. Justru karena sikap mereka itulah Chen Che berani memberitahu Li Linzi tentang masalah ini, jika tidak. Tapi dia khawatir betapapun murah hati seorang wanita, dia tidak akan peduli sama sekali jika suaminya memiliki anak dengan orang lain, bukan? Chen Che juga menyinggung soal semen dan batu bata api. Maksudnya dia tidak terburu-buru untuk saat ini dan memberitahu mereka yang ingin membeli bahwa semen itu belum dijual sebenarnya, tapi Chen Che belum mengetahui harga semennya. Chen Che menambahkan puisi jenaka lainnya, tetapi alih-alih menggunakan syair akrostik, ia menggunakan syair melankolis, yang bersama-sama berbunyi, "Aku sangat mencintaimu." Cukup mudah. Saya yakin ketika Linzi melihat surat itu, ketidakbahagiaannya akan dikalahkan sepenuhnya oleh puisi ini. Chen Che mengeringkan noda tinta dengan puas, lalu melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop dan menyegelnya dengan lilin. Tong Wei hanya kembali ke desa Chenjia untuk menginap 1 malam. Keesokan paginya, dia berangkat kembali ke Li Tianba. Dia tentu saja membawa kembali surat Chen Che, tetapi selain surat itu, Chen Che juga memintanya untuk membawa banyak barang lainnya. Bab 274. Saat Tong Wei kembali dari Li Tianba, selain surat Li Linzi, dia juga membawa banyak makanan khas Gunzu. Misalnya, daging asap yang terkenal di Gunzu, ham tua, biji millet gunung, kue kesemek, dan lain-lain. Banyak dari hal-hal ini yang bahkan Chen Che tidak sempat mencobanya di Gunzu. Jelas sekali, Li Linzi masih bermurah hati padanya, jadi hadiah balasannya tentu saja akan lebih megah. Jika di zaman modern, Chen Che harus menyiapkan beberapa makanan yang mudah dibuat untuknya, seperti mie instan dan sejenisnya. Mudah disimpan dan dimasak, serta dapat langsung dimakan setelah direndam dalam air mendidih. Diberikan 2 keranjang telur, diberikan setengah kipas daging sapi segar, dan setengah kipas daging keledai segar.
Perlu disebutkan bahwa daging keledai tersebut adalah milik warga desa yang sedang memakan rumput sendirian, dan dia bertemu 3 harimau di belakang gunung, dan langsung terbunuh. Ketika Chen Ce melihatnya, keledai itu sudah kehabisan nafas. Hua-Hua dan 3 lainnya menyeret keledai itu kembali ke Luo Sanshan seolah-olah itu adalah harta karun. Kemudian mereka menerima 2 meriam listrik dan Luo Sanshan menariknya ke halaman dan menunjuk-nunjuk hidung mereka. Mereka dimarahi satu persatu selama setengah jam. Mengingat mereka bertiga berjongkok di sana dan dimarahi seperti 3 keset besar, diam-diam Chen Ce merasa lucu. Untungnya, Luo Sanshan ada di sana. Kalau tidak, siapa yang berani memarahi ketiga harimau besar seperti ini? Penduduk desa yang kehilangan keledai tidak marah. Bagaimanapun, keluarga Chen tidak akan pernah memperlakukan penduduk desa dengan buruk. Untuk ini, Chen Ce memberi kompensasi 5 tael perak, yang lebih tinggi dari harga keledai semacam kompensasi dari Chen Ce kepada penduduk desa. Ada juga bingkai pai dan bingkai bakpao segar isi daun bawang segar, empuk dan kental saat disantap. Banyak hadiah, praktis dan kokoh, gerbong terisi penuh. Tuan, saya harus berangkat. Tong Wei mengangkat cambuknya dan menggerakkannya di udara, dan kudanya mulai bergerak dengan patuh. Chen Ce dan yang lainnya melambaikan tangan padanya dari belakang. Tuan suami, kapan kita akan pergi ke Litianba? Saya merindukan kakak Linzi, kata Qiu Yaoer penuh kerinduan sambil melihat ke arah Tong Wei yang sedang berjalan pergi. Chen Ce menyentuh janggut di dagunya, sekitar 10 hari lagi, masih banyak hal yang harus dilakukan di desa. Setelah mengatakan itu, Chen Ce berteriak kepada penduduk desa untuk keluar. Setelah mengantar Tong Wei hari ini, Chen Ce masih memiliki satu hal besar yang harus dilakukan, yaitu pergi ke pegunungan untuk menyuburkan anggur liar itu. Meskipun anggur liar adalah anggur liar, jika Anda ingin tumbuh dengan baik dan menghasilkan lebih banyak buah anggur, Anda tetap perlu memberikan pupuk. Di era sekarang ini secara alami tidak ada pupuk kimia, yang ada hanyalah pupuk kandang alami. Ini adalah sesuatu yang dimiliki setiap rumah tangga, terutama beberapa peternak sapi besar di sini. Masing-masing dari mereka memelihara lebih dari 10 atau 20 ekor sapi, dan mereka dapat menghasilkan banyak pupuk setiap tahunnya. Bau kotoran ternak tidak sedap. Qiu Yaoer yang selalu suka mengikuti Chen Ce kali ini tidak mengikutinya. Bahkan ketiga harimau itu pun enggan naik gunung bersama mereka karena bau kotoran pekarangan. Hehehe, Chen Ce dan penduduk desa bergegas menuju pegunungan. Memetik kotoran masih merupakan pekerjaan teknis. Meski beban kotoran hanya berbobot sekitar 100 kg, namun Anda berjalan di jalan pegunungan, dan Anda harus khawatir tidak akan tumpah, apalagi terjatuh, pekerjaan akan sia-sia, dan kotoran akan tumpah ke seluruh kepala. Chen Ce bahkan tidak berani memilih terlalu penuh, hanya 8 poin penuh. Dia masih menaburkannya banyak di sepanjang jalan, menambahkan banyak aroma misterius ke jalan. Di belakang mereka ada Chen Xiaobing, Tong Dalei, Yu Li, dan puluhan paman dan saudara ipar Si Yuan di desa. Mereka semua terbiasa melakukan pekerjaan bertani, meskipun naik gunung untuk menyuburkan ladang anggur hari ini dianggap sebagai urusan pribadi dari keluarga Chen Ce. Chen Ce membuka mulut, jadi siapa yang tidak akan datang? Setiap orang bekerja keras membawa ember dan kotoran, dan masing-masing mengambil kotoran pertanian dari rumah dan mengirimkannya ke pegunungan. Musim semi telah tiba, salju telah lama menghilang, dan pepohonan di pegunungan telah kembali ke suasana musim semi, berlomba-lomba menumbuhkan tunas, rumput, dedaunan, dan kehijauan pohon murbei. Bahkan kicauan burung di dahan tampak sangat kuat. Beberapa hewan kecil yang melewati musim dingin juga berlari keluar dan dikejar ke seluruh gunung oleh 2 anjing penjaga gunung. Meski punggung gunung dipenuhi bau harimau, ketiga ekor pemalas bertubuh besar ini pada dasarnya tidak menangkap mangsa. Lagi pula, tabung makanan di rumah sudah cukup. Bahkan jika mereka sesekali menggigit keledai atau semacamnya, mereka tidak akan mengejarnya, mereka adalah hewan liar dengan kemampuan atletik yang sangat kuat di pegunungan. Oleh karena itu, tidak jarang kita melihat beberapa aktivitas satwa liar di pegunungan dan hutan, seperti babi hutan dan rusa. Di masa lalu, setiap saat ini tiba, para pemburu di desa akan keluar. Pemburu paling terkenal seperti Chen Ce biasanya pergi ke pegunungan bersama Tong Dalei dan yang lainnya, dan kemudian di penghujung hari, mereka akan pergi berburu banyak binatang kecil. Kadang-kadang, bahkan Anda bisa berburu 1 atau 2 babi hutan atau rusa liar. Bagi mereka saat itu,
bisa berburu rusa liar di masa paceklik adalah sebuah berkah. Tapi sekarang, mereka tidak lagi punya waktu luang. Jika mereka punya waktu, mereka sebaiknya pergi ke pabrik dan melakukan sesuatu. Naik gunung untuk memupuk buah anggur akan menghasilkan lebih banyak uang daripada menangkap beberapa babi hutan. Temukan saja akar anggur itu, lalu gali lubang setengah kaki dari akarnya, lalu beri pupuk. Aku tahu. Semua orang menjawab sambil tersenyum. Sebenarnya, mengapa Chen Ce perlu mengajarimu tentang hal semacam ini? Dibandingkan dengan penduduk desa, Chen Ce adalah orang awam, dan mereka, seluruh penduduk desa-desa Chenjia, semuanya pandai bertani. Pembagian kerja mereka cukup jelas, ada yang mencari akar dan menggali lubang, ada pula yang mengikuti dari belakang dengan ember. Ketika menemukan lubang, mereka mengirimkan 2 sendok air kotoran bau ke dalam lubang. Apakah kamu masih ingat lebah beracun tahun lalu? Cek-cek, terima kasih kepada para gangster di kota itu. Jika mereka tidak menerobos masuk, kita mungkin akan bertemu mereka. Ayo kita pergi sekarang dan lihat apakah ada lebah baru. Pulihkan di sana. Tong dengan keras menyarankan, dan semua orang menjadi gugup. Chen Ce juga menjadi tertarik dan pergi menonton bersama, tetapi semua orang menolak untuk membiarkan dia melanjutkan dan melindungi Chen Ce, yang menjadi konsensus di antara semua orang. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat lebah beracun membangun sarangnya tahun lalu. Hutan murbei tua tidak jauh dari kebun anggur. Untungnya, tidak ada lebah lagi. Tampaknya mereka juga tahu bahwa di sini tidak aman dan tahu untuk berpindah tempat. Tong Dalei memeriksa lama sekali sebelum memastikan bahwa tidak ada lebah. Semua orang datang untuk melihat dan menemukan masih ada bekas terbakar di tempat mereka membakar lebah tersebut. Sepertinya tahun ini akan terus panen raya. Kalau cabangnya sudah keluar, kita bisa beternak ulat sutera lagi. Ngomong-ngomong, tahun ini siapa yang bertugas beternak ulat sutera? Diharapkan berapa hektar? Tong Dalei menjawab, urusan itu sudah diserahkan ke perkumpulan mahasiswa. Sepertinya tahun ini akan ada 2-3 ribu hektar. Beberapa bibit murbei ditanam tahun lalu. Tahun ini sudah tua. Panennya seharusnya cukup besar. Chen Ce mengangguk. Dengan luas 2-3 ribu hektar, pabrik tekstil harus dapat terus berkembang dan merekrut lebih banyak pekerja. Desa kain keluarga Liu telah dibuka selama tahun baru. Dengan kematian Pang Zun dan kekalahan keluarga Pang, keluarga Song juga dengan bijak mundur dari tempat-tempat seperti kota Rongdong, Kabupaten Qinghe, dan Kabupaten Hexi, dan merebut pasar dengan diskon 10% lebih rendah dari harga pasar. Hanya dalam beberapa bulan, mereka menguasai 60% hingga 70% bisnis kain, mengalahkan keluarga Pang. Pang Wenhe mengucapkan selamat, tidak ada niat untuk mengelola bisnis sama sekali, hanya beberapa pemilik toko tua di keluarga yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar menarik diri dari pasar, tetapi sebelum itu, toko kain keluarga Liu tidak lagi menganggapnya serius. Sekarang saudara Liu Ziying dan Liu Xiang menjadi tunawisma sepanjang hari. Mereka memperluas wilayah mereka untuk bisnis toko kain. Di ibu kota provinsi dengan pasar terbesar, mereka telah merenovasi 6 ruko. Saat ini, ladang murbei seluas 3.000 hektar di sisi Chen Ce jelas merupakan sumber kepercayaan terbesar mereka. Dihitung berdasarkan manfaat 2 potong kain untuk 3 hektar real estate, beternak ulat sutera 3 kali setahun sama dengan 6 potong kain, dan setiap potong kain berharga 3 tael perak, tanah bisa memanen setidaknya 18 tael perak ulat sutera. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak keluarga yang rela memanfaatkan lahan suburnya untuk menanam pohon murbei. Asalkan lahan tanam murbei tersebut ditanam dengan baik maka ulat sutera dapat dipelihara secara alami. Beberapa petani serikultur besar bahkan akan menyewa lahan untuk bercocok tanam. Sekalipun 1 hektar lahan membutuhkan setengah harga sewa, Anda bisa mendapatkan 8 atau 9 tael perak dengan menyewa 3 hektar lahan. Secara keseluruhan, ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan dan menarik seluruh petani untuk berpartisipasi. Nilai output dari 3.000 hektar adalah 20.000 tael setahun, dan kontribusi ekonominya kepada masyarakat juga akan sangat besar. Tentu saja tidak ada bandingannya dengan bisnis Chen Ce. Dalam 1 hari, kebun anggur itu diproses dan semua akar anggur dibuahi. Saya yakin setelah beberapa bulan, cukup banyak buah anggur yang bisa dipanen. Tahun lalu, hasil panen anggur sebenarnya sangat rendah, hanya sekitar 10.000 kilogram anggur yang dihasilkan. Chen Ce berpikir bahwa kebun anggur sebesar itu harus digandakan lagi,
jika tidak maka kebun anggur ini akan menjadi penghujatan. Bab 275. Chen Ce bisa dianggap beristirahat di rumah untuk sementara waktu, meskipun ia ikut serta membuat baju besi dan bekerja keras untuk sementara waktu. Tapi di rumah, dia diperlakukan seperti seorang kaisar. Ketiga wanita itu sangat merawatnya, terutama seorang wanita hamil. Perut Liu Xiaoxiao semakin membesar, dan dia menjadi semakin lengket. Saat dia pergi tidur di malam hari, dia ingin Chen Ce menemaninya. Untuk ini, Luo Sanshan dan Qiu Yaoer langsung setuju dan dengan murah hati memperlakukan Chen Ce, semuanya diberikan kepada Liu Xiaoxiao. Tapi kenapa mereka tidak ingin Chen Ce tidur dengannya? Untuk mengatasi masalah ini, Chen Ce secara khusus menemukan Da Zuang dan Xiao Zuang dan meminta mereka membantu membangun tempat tidur besar, tempat tidur super besar dengan panjang 2 meter dan lebar 8 meter. Tempat tidur sebesar itu bisa menampung 4 orang bahkan lebih, apalagi tidur untuk 4 orang. Bahkan setelah Li Linzi kembali, mereka juga bisa tidur bersama. Ini seperti spring bed besar di timur laut, bukan spring bed, hanya tempat tidur. Chen Ce juga menghabiskan banyak uang untuk membeli spray katun untuk papan tempat tidur, lalu membuat beberapa selimut untuk bagian bawahnya. Selimutnya sudah tidak terlalu besar lagi, hanya selimut biasa dengan panjang 2 meter dan lebar 2 meter. Jenis selimut ini paling nyaman untuk ditiduri oleh 1 orang, dan bahkan lebih nyaman lagi untuk 2 orang. Ketika tempat tidur baru dirapikan, ketiga wanita itu tersipu malu dan diam-diam mencubit Chen Ce. Ini sangat memalukan. Bukankah hanya membuat tempat tidur seperti ini untuk memberitahu semua orang bahwa kita tidur bersama setiap malam? Betapa memalukannya kita. Luo Sanshan mencubit Chen Ce dengan lembut dan berbisik dengan wajah memerah. Qiu Yaoer sangat malu hingga dia tidak bisa berbicara, tapi dia mengangguk setuju dengan semua yang dikatakan Luo Sanshan. Hanya Liu Xiaoxiao yang tidak peduli. Dia mungkin merasa dirinya hamil dan tidak perlu khawatir jika orang lain mengetahuinya. Apa yang kamu takutkan? Bagaimana jika orang lain mengetahuinya? Apalagi yang bisa mereka katakan? Hehe, kamu harus memanfaatkan tempat tidur sebesar itu dengan baik. Yaoer, Sanshan, kalian berdua harus menjagaku dengan baik di malam hari, aku pengantin priamu malam ini. Kedua wanita itu tersenyum genit. Liu Xiaoxiao tertawa terbahak-bahak hingga matanya berbinar, suamiku, apakah Anda ada kegiatan malam ini? Bawa saya bersama Anda. Sebelum Chen Ce dapat berbicara, dia disela oleh Qiu Yaoer dan Luo Sanshan. Tidak, saudari kecil, Anda sedang mengandung anak. Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan. Siapa yang mengatakan itu? Kamu harus lebih banyak berolahraga bahkan ketika kamu sedang mengandung anakmu. Xiao, jangan dengarkan omong kosong mereka. Chen Ce tertawa dan menyentuh perut Liu Xiao, tersenyum nakal. Melihat senyumannya, semua orang mengerti maksudnya, jadi ketiga wanita itu mulai memukulnya tanpa ragu-ragu. Tentu saja itu hanya pukulan palsu, mereka enggan berusaha keras, dan mereka memukulnya seolah-olah mereka genit. Malam itu, Chen Ce akhirnya merasakan nikmatnya tidur bersama. Meskipun ini bukan pertama kalinya beberapa orang tidur bersama, tempat tidur sebelumnya benar-benar tidak dapat diatur. Tempat tidurnya sangat sempit, tetapi ada begitu banyak orang bahkan susah untuk membalikkan badan, apalagi bergerak. Tapi sekarang setelah tempat tidur untuk banyak orang dibangun, semuanya benar-benar berbeda. Tuan, itu adalah pagi yang indah lagi, tetapi panggilan yang tergesa-gesa membangunkan Chen Ce dari mimpi indahnya. Dia tidur nyenyak tadi malam. Chen Ce bertarung dengan gagah berani melawan ketiga gadis itu. Bahkan setelah tertidur, dia bermimpi bahwa Li Linzi berpartisipasi dalam pertempuran. Tapi ketika dia hendak melepaskan Li Linzi dan menikmatinya perlahan, dia terbangun oleh panggilan seseorang. Hal ini membuat Chen Ce sedikit kesal saat bangun tidur. Aduh, aku akhirnya memimpikan adegan yang mengasyikkan. Siapa yang memanggilku? Jika tidak terjadi apa-apa, coba aku lihat apakah aku. Chen Ce membuka pintu dengan marah dan keluar. Orang yang memanggilnya keluar adalah Chen Xiaobing. Chen Ce melihat 3 harimau dan 2 anjing gunung menjaga halaman. Chen Xiaobing tidak berani masuk dengan santai. Meskipun ketiga harimau itu berbaring di sana dengan malas dan tidak bergerak, perasaan penindasan dari Raja Hewan itu masih sangat besar, Xiaobing tidak berani bergerak dengan santai. Xiaobing, ada apa? Ada apa memanggilku terburu-buru? Chen Ce mengusap matanya. Di telinganya, dia masih bisa mendengar suara siswa yang sedang berolahraga di luar.
Tentunya masih terlalu dini untuk lari dan olahraga, kalau tidak anak-anak pasti sudah mulai belajar. Chen Xiaobing tampak sedikit cemas, Tuan, ada berita di kota bahwa Anda telah kehilangan jabatan serif. Serif baru telah menjabat dan meminta Anda untuk menyerahkan jabatan dan plakat serifnya. Serif baru adalah seorang tentara. Mereka membawa ratusan tentara dan kuda perang, dan sepertinya mereka tidak mudah untuk diganggu. Jika Chen Xiaobing mengatakan bahwa dia tidak mudah untuk diajak main-main. Jelas sekali bahwa petugas polisi baru ini memang tidak mudah untuk diajak main-main. Hati Chen Ce tenggelam. Meskipun dia mengira Gao Qi akan melakukan tindakan ini, ketika dia benar-benar menghadapinya, Chen Ce masih sedikit marah. Su Zhengbang, Hakim Su, ikut dengan mereka. Dia bilang dia ingin menyaksikan serah terima serif, dia meminta Tuan untuk datang, Chen Xiaobing menambahkan. Chen Ce tertawa. Itu hanya penyerahan jabatan petugas polisi kecil. Ini untuk rekan kerja yang memberi perintah dan hakim daerah untuk menemani mereka. Cek-cek, mengapa ini sangat sulit bagi mereka? Tapi, Xiaobing, kalau begitu kamu pergi untuk mengirim pesan, cukup katakan saja, kesehatan badan saya sedang tidak baik, terbaring di tempat tidur, sulit untuk diserahkan hari ini. Adapun kantor polisi kota, jika mereka menginginkannya, berikan saja kepada mereka. Biarkan saudara-saudara tinggal di restoran sebelah kantor polisi, dan menggunakannya sebagai kantor serif yang baru. Chen Ce berbicara dengan malas, tetapi Chen Xiaobing mendengarkan dengan penuh semangat. Matanya berbinar dan dia bertanya, Tuan, apa maksud Anda? Apakah Anda ingin menolak menyerahkan jabatan serif? Iya, haha, tapi premisnya aku punya waktu, tapi aku sedang tidak enak badan sekarang. Lagi pula, serif harus menangani urusan pemerintahan untuk rakyat. Mari kita lihat apakah masyarakat mempercayai mereka, pendatang baru, atau aku, saudara mereka. Jika mereka diperlakukan dengan dingin, serif baru akan dibiarkan tinggal di kantor polisi, dan tim pengawal desa Chenjia akan tinggal di restoran sebelah mengawasinya. Seiring waktu, serif baru menjadi tidak berguna. Artinya, kekuatan Chen Ce sendiri tidak cukup sekarang, dan besinya tidak cukup kuat. Kalau tidak, mengapa Chen Ce harus mengambil jalan memutar ini? Baiklah, Tuan, istirahatlah di rumah. Saya akan menyampaikan beritanya. Chen Xiaobing berlari keluar dengan gembira. Dia adalah orang yang tidak takut dengan hal-hal besar. Terakhir kali dia ditangkap di penjara membuatnya sangat tidak bahagia. Jika dia tidak mengkhawatirkan Chen Ce, dia pasti sudah membunuh seseorang saat itu. Chen Xiaobing bukan lagi petani yang hanya tahu cara bertani di desa, ia adalah seorang prajurit yang berani berperang dan membunuh, serta memiliki pendapat dan strateginya sendiri, dia juga bisa membimbingnya dengan mudah. Chen Xiaobing pergi untuk mengirim pesan dengan gembira. Chen Ce kembali ke rumah, berpakaian, memerintahkan Luo Sanshan memasak, dan juga memerintahkan Qiu Yaoer untuk menjalankan tugas untuknya. Terutama untuk melakukan beberapa hal. Pertama, mintalah 300 rekrutan di tepi sungai untuk mengubah latihan panah tangan hari ini menjadi 10 latihan di taman bermain. Ke-10 olahraga yang ada di taman bermain tersebut antara lain lari, merangkak, memanjat tembok, lari estafet, melempar, gulat dan aktivitas lainnya yang merupakan aktivitas terbaik untuk melatih kebugaran jasmani pribadi. Meskipun 300 rekrutan tersebut baru berada di desa selama lebih dari seminggu, mereka telah dilatih sampai tingkat tertentu. Setidaknya mereka sudah familiar dengan item pelatihan ini, dan mereka sudah berada di jalan yang benar dengan busur tangan. Ini sudah sangat bagus. Lagi pula, yang diinginkan Chen Ce bukanlah seberapa akurat satu tembakan, tapi efek serangan kelompok. Bayangkan adegan 300 orang menembakkan busur panah secara bersamaan. Ratusan anak panah ditembakkan dalam satu putaran, 2 putaran, 3 putaran, satu demi satu, cukup untuk membuat musuh yang beberapa kali lebih besar dari kita, tidak dapat mengangkat kepala mereka. Tentu saja panah otomatis juga memiliki kekurangannya sendiri, yaitu jangkauannya yang terlalu pendek, dan tingkat mematikannya sangat terbatas setelah lebih dari 50 meter. Namun, dengan desain parabola, serangan kelompok akan tetap memiliki efek yang relatif besar di dalam jarak 100 meter. Lagi pula, meski tidak ada kecepatan awal, anak panah yang jatuh dari ketinggian puluhan meter tetap mematikan. Chen Xiaobing menunggang kuda dan bergegas menuju kota. Setelah jalan resmi diperbaiki, jarak antara desa Chenjia dan kota Xinyu menjadi sangat dekat. Dia bergegas ke kantor polisi lagi dengan terampil.
Ketika Chen Xiaobing tiba, dua gelombang orang saling berhadapan di stasiun kantor polisi. Kelompok orang ini secara alami adalah penjaga desa Chenjia. Mereka mengenakan pakaian pejabat pemerintah, memegang senjata, dan memandang dengan dingin ke arah kelompok orang baru di seberang. Kelompok orang baru itu mengenakan seragam tempur militer. Masing-masing dari mereka memiliki tombak, perisai bundar, helm militer, dan sepatu bot militer. Pemimpinnya memiliki tinggi 1,8 meter, memakai chainmail, pedang buntut di pinggangnya, dan bekas luka panjang di wajahnya. Seluruh tubuhnya menunjukkan jenderal yang kuat dan menindas. Su Zhengbang berdiri di dekatnya dan menonton pertunjukan. Awalnya, Su Zhengbang ingin membawa hadiah ke desa Chenjia untuk meminta maaf. Dia bahkan mengikat dua pria yang menendang Chen Ce hari itu dan ingin memberikannya kepada Chen Ce. Tapi setelah dia pergi, Gao Qi meminta seseorang untuk membawa kembali surat kepadanya. Ketika Su Zhengbang membaca surat itu, dia segera meminta seseorang untuk membawakan hadiah dan anak buahnya kembali. Jelas sekali, ada sesuatu dalam surat Gao Qi yang menyentuh hatinya, dan jenderal di depannya adalah salah satu alasan yang menggerakkan Su Zhengbang. Nama jenderalnya adalah Chu Zhengyi, yang baru saja ditarik dari tentara perbatasan tahun ini. Bersambung ke bab selanjutnya.